Polemik mengenai penyusutan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B masih jadi perdebatan di beberapa pihak. Pasalnya, salah satu faktor yang disinyalir jadi sebab adalah keberadaan tempat wisata desa. Di sisi lain, penggalakan wisata desa diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Tim Rada Tulungagung memutuskan berkunjung ke kediaman Kepala Desa Kendal Bulur Boyolangu, Anang Mustafa, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia Tulungagung. Kunjungan ini tentu untuk mendapatkan keterangan mengenai fenomena penyusutan lahan tersebut. Proyek wisata desa itu sejarahnya berikut. Jadi wisata desa ini bagian penting karena dalam RPJM nasional program prioritas Pak Jokowi di periode kedua ini salah satunya adalah desa wisata. Nah, karena desa-desa ini punya potensi luar biasa yang itu bisa dieksplor untuk menjadi sebuah ruang wisata desa. Nah, seiring dengan tersebut seperti katakanlah di desa saya Kendal Bulur ini, kalau sejarahnya ini ketika 2019 dulu itu waktu itu pilihan kepala desa saya ikut, itu sudah saya sampaikan dalam visi misi saya bahwa kita mau membangun yang namanya wisata desa. Karena estimasi saya pada waktu itu Kendal Bulur itu punya letak yang sangat strategis, tidak jauh dari perkotaan, sehingga kalau kita membuat semacam wisata yang ramah anak, pusat kuliner ini nanti akan mudah dijangkau. Kenapa kita sampaikan dalam visi misi secara regulasi tahapan perencanaan pembangunan di desa? Karena dari visi misi itu nanti akan secara otomatis dimasukkan dalam RPJM desa. Karena yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa itu harus memasukkan visi misi kepala desa terpilih. Nah, baru dari RPJM desa itu nanti di breakdown menjadi perdes-perdes lainnya sesuai dengan kebutuhan. Perdes RKP, rencana kerja pemerintah, perdes APBDes maupun yang mendukung atribut untuk pengembangan wisata desa itu. Apakah perdes alih fungsi lahan, karena keterkaitan pasti yang namanya wisata desa itu banyak yang memanfaatkan aset yaitu tanah kas desa. Apakah para kades tahu kalau istilahnya wisata desa atau proyek wisata desa ini disoal oleh Dinas Pertanian terkait UU 41 tahun 2007? Nah, ini yang menjadi pencermatan kita teman-teman kepala desa bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa pemahaman kita yang namanya tanah kas desa, yang namanya kebijakan pemerintah desa ini sudah bukan bagian subordinasi pemerintah kabupaten. Jadi kita bisa secara mandiri bagaimana memanfaatkan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satunya memanfaatkan tanah kas desa. Kalau toh keterkaitan dengan yang namanya persoalan lahan itu masuk LP2B atau lahan sawah yang dilindungi, tentunya kita juga harus mengacu pada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana itu sebenarnya ada peluang dan bisa berarti mengalihfungsikan lahan untuk kepentingan umum, bukan untuk proyek strategis nasional. Jadi kepentingan umum itu salah satunya mungkin ya lapangan desa, fasilitas kuliner dan lain sebagainya, yang itu memang untuk kepentingan umum masyarakat yang ada di desa itu. Jadi ada peluang, bukan berbicara tidak boleh, tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Memang prosesnya itu memang perlu yang namanya sinergisitas antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Karena yang mengajukan persyaratan untuk pembebasan dari lahan sawah dilindungi atau LP2B itu membutuhkan rekomendasi dari kabupaten. Nah, desa harus membuat peraturan desa, karena untuk memanfaatkan tanah kas desa itu tidak bisa serta-merta seorang kepala desa itu membuat keputusan. Harus melalui musyawarah desa yang mana perdes memanfaatkan lahan ini digunakan untuk apa. Nah, ini yang proses. Jadi bentuknya perdes itu, dalam perdes itu memang dalam tataran Permendagri maupun peraturan pembentukan perundang-undangan yang ada di desa, di Perda Tulungagung ini juga ada bahwa ada 4 perdes ini yang wajib dievaluasi oleh pemerintah kabupaten.
Perdes SOTK, Perdes Pungutan, Perdes APBDes, dan Perdes Tata Ruang ini. Karena ini keterkaitan dengan pemerintah kabupaten. Nah, selama ini di kabupaten sendiri tidak pernah dievaluasi yang namanya Perdes Tata Ruang ini. Berbeda kalau di kabupaten lain. Semesta untuk kegiatan membuat Perdes Tata Ruang, alih fungsi, dan lain sebagainya ini, sebelum 20 hari berlaku tetap Perdes itu sudah ada tim yang di SK Pak Bupati hadir di desa itu untuk mengevaluasi Perdes itu. Tapi di Tulungagung sampai hari ini belum ada. Selama ini desa-desa di Tulungagung tentunya telah mengetahui bagaimana regulasi penggantian LP2B. Dan dalam prosesnya tentu telah melalui tahapan yang melibatkan Pemdes dan Pemkab Tulungagung. Pak, terus kalau untuk bicara ketahanan pangan desa, artinya kan LP2B ini kan dijadikan tombak untuk ketahanan pangan desa. Kalau dijadikan wisata, salah satu aset pemerintah desa itu yang pasti ada kan tanah kas desa yang kita punya. Nah, tanah kas desa ini memang banyak terutama di Kabupaten Tulungagung itu yang masuk dalam lahan sawah dilindungi atau LP2B. Nah, tentunya kita desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Kalau kita berbicara ketahanan pangan itu kan kalau definisi kita dari pemerintah desa bahwa ketahanan pangan itu adalah tercukupinya kebutuhan keluarga dalam yang namanya pangan. Tercukupi berarti di situ secara ekonomi keluarga itu harus mampu menyediakan kebutuhan pokok itu. Kalau warga tidak bekerja, apa bisa dalam mencukupi kebutuhan? Kalau dia tidak punya beras, katanya buruh, berarti dia harus beli beras. Nah, untuk beli itu diperlukan hari ini yang namanya pekerjaan. Nah, wisata desa ini kita mendefinisi sesuai dengan komitmen Kementerian Desa, yaitu pengembangan desa wisata. Wisata desa ini juga bagian dari ketahanan pangan. Karena dengan adanya wisata desa ini sudah mampu menyerap tenaga kerja. Berarti bisa mengurangi pengangguran yang ada di desa. Berarti kalau bekerja berarti indikator ketahanan pangan keluarga ini dia sudah terpenuhi karena dia mampu secara ekonomi untuk belanja kebutuhan pokoknya. Selain itu juga produk UMKM yang ada di desa ini sudah berapa puluh tumbuh UMKM. Katakanlah bukan hanya Nanggula, di Balongkawu itu kalau kita hitung datang ke sana berapa jumlah UMKM yang lahir dari ekonomi kreatif untuk mewujudkan ketahanan. Karena desa sendiri ini sudah didoktrin oleh Kementerian Desa, prioritas penggunaan dana desa salah satunya ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan di sektor pertanian saja, tapi bagaimana menciptakan ekonomi kreatif sehingga menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Tentunya ketika menggunakan tanah kas desa menjadi wisata desa itu sudah istilahnya sudah ada tukar guling gitu, ini yang menjadi catatan. Memang secara regulasi bukan tukar guling, tapi ada lahan pengganti. Nah, lahan pengganti ini memang harus diappraisal, artinya dinilai oleh dinas OPD terkait. Memang sebenarnya desa-desa ini mungkin sudah banyak yang istilahnya mengganti, karena sebenarnya bukan sektor wisata saja bisa memanfaatkan lahan LP2B. Ada yang digunakan untuk lapangan desa, ada yang digunakan untuk pom mini. Sekarang kan banyak kan pom mini di desa itu yang menggunakan lahan LP2B. Nah, tentunya sebenarnya desa-desa itu sudah mengetahui bagaimana regulasi pengganti dana LP2B. Kalau di desa Kendal Bulur ini, bagaimana pengganti ini seluas yang kita gunakan untuk Nangkula ini sekitar 400 ru yang kita uruk ini, kita sejak zaman 2 periode yang lalu di desa Kendal Bulur ini sudah membuat dari lahan kering menjadi lahan basah, sehingga bisa digunakan untuk tanaman padi 1 tahun itu bisa sampai 2 kali. Itu luasnya puluhan hektar itu. Jadi kalau dihitung katakan secara regulasi 3 kali itu sudah tak terhitung berapa luas pengganti daripada lahan LP2B yang kita manfaatkan untuk ekonomi kreatif yang ada di desa ini. Kembali lagi ke urusan pertanian, Bang. Terkait upaya desa untuk meningkatkan pertanian itu gimana, Bang, untuk khususnya di Gunung Bulur sendiri? Nah, begini,
untuk meningkatkan pertanian yang ada di desa. Karena Kendabulur itu kita punya prioritas sektor pertanian yang kampung tembakau, yang itu menjadi juga bagian eduwisata di desa ini. Jadi kita punya selain tanaman padi di musim penghujan, kalau musim kemarau itu memang tanaman tembakau itu memang menjadi tanaman andalan karena meningkatkan pendapatan masyarakat. Bukan hanya petani tembakau saja, tapi di situ juga banyak para pekerja buruh yang ketika musim tembakau ini banyak mendapatkan pekerjaan di sektor itu, dari mulai tanam sampai bahkan nanti pengolahan tanaman tembakau ini menjadi kegiatan masyarakat yang banyak melibatkan warga masyarakat desa. Kalau di sektor pertanian ini kita di Nangkulapak ini di sebelah timur itu, kita hari ini sebenarnya sudah sejak tahun lalu itu menginisiasi membuat eduwisata Minapadi. Nah, Minapadi itu sebagai solusi bagaimana kita mengurangi pupuk kimia. Kita hari ini kan ketergantungan pupuk kimia. Harga pupuk kimia sekarang kan mahal. Satu sak bisa sampai hampir 200.000. Nah, ketika kita mungkin mencoba untuk di sektor tanaman padi ini mengalihkan secara bertahap menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos dengan konsep Minapadi atau tidak, tentunya ini nanti mengurangi biaya operasional tanam. Jadi itu adalah salah satu strategi bagaimana kita pemerintah desa Kendabulur untuk meningkatkan sektor pertanian yang ada di desa. Artinya mindset ketahanan pangan itu bukan hanya sekedar di sektor pertanian di bidang pertanian bahan pokok gitu. Iya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan, kalau di desa ini program ketahanan pangan itu berbicara bukan kita hanya berbicara tanaman padi, sektor tanaman padi toh. Kalau di desa ini bagaimana ketahanan pangan yang ada di desa ini, masyarakat ini terhindar dari kelaparan. Dia tidak mampu, tidak punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan pokok. Nah, bagaimana desa membuat sebuah program yang ada di desa ini, ekonomi kreatif, peningkatan UMKM maupun membuat yang namanya konsep pujasera dan lain sebagainya, yang itu bisa menumbuhkan ekonomi baru di desa, bisa mengurangi pengangguran yang ada di desa. Itu bagian daripada konsep ketahanan pangan di desa yang kita jalankan penggunaan dana desa ini. Mungkin terakhir Pak Nang, dari sisi pertanian kan akan mengkami taman tanda kutip dengan sebagai ketua asosiasi desa secara ini ya, tanggapannya seperti apa? Iya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ke teman-teman juga pengelola wisata desa yang tergabung dari ASI Deli bahwa sebenarnya berapa sih di Kabupaten Tulungagung ini yang memanfaatkan lahan sawah dilindungi atau LP2B untuk wisata desa. Katakanlah di desa Kendabulur ini yang kita manfaatkan, yang kita uruk ini kan cuma 400 RU, itu separuh hektar. Artinya tidak begitu banyak kalau kita bandingkan dengan penggunaan skala kabupaten ini, perumahan atau kepentingan umum kabupaten. Jadi kita ingin fair saja, Dinas Pertanian ini membuka data. Sebenarnya berapa sih luas wisata desa hari ini kalau dibandingkan dengan kepentingan lainnya, perumahan dan lainnya. Dari 7.000 hektar itu, banyak 7.000 hektar itu penyusutannya ini untuk wisata desa itu berapa kalau kita perbandingkan. Saya yakin saya meskipun saya hari ini belum punya data secara real, tapi saya yakin untuk sektor wisata desa ini masih sedikit kalau kita bandingkan dengan untuk kegiatan perumahan maupun kepentingan umum lainnya di tingkat kabupaten. Sementara mengenai ketahanan pangan, menurut Anang tidak melulu hanya mengandalkan sektor pertanian saja, melainkan juga melalui ekonomi kreatif sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Terlepas dari itu, tentu masih ada faktor-faktor lain yang perlu ditelusuri lebih jauh, agar kedepannya masalah lahan ini tak jadi PR besar untuk pemerintah kabupaten maupun desa. Dari Tulungagung,
Tim Liputan Radar Tulung Agung melaporkan.